Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seekor semut melihat setetes madu yang jatuh di dahan pohon yang rapuh. Dari jauh dia melihat. Dari jauh dia sudah mulai merasakan aromanya yang harum semerbak. Akhirnya dia mulai mendekat. Sampai dionggok setetes madu tadi. Rasa keinginannya sangat begitu kuat untuk ingin mencoba. Karena sudah terasa di ujung lidah bahwa ini rasanya sungguh nikmat sekali. Akhirnya dicoba. Kurang puas, makin mendekat. Kurang puas, makin dicoba. Akhirnya setetes madu yang kental tadi mulai menarik kakinya satu persatu. Akhirnya tenggelam. Semuanya tenggelam, bahkan seluruh badannya tenggelam. Mati dalam setetes madu. Mati dalam keinginan hawa nafsu yang begitu besar. Akhirnya gerombolan semut yang lain datang melakukan perbuatan yang sama. Dan pada akhirnya berpuluh nyamuk, berpuluh semut mati dalam setetes madu. Mati dalam setetes racun itu biasa. Tapi mati dalam setetes madu itu merupakan tragedi yang luar biasa. Maka manusia agar tidak terjerumus di dalam setetes madu ini, manusia agar tidak terpuruk ke dalam setetes keinginan, hawa nafsu yang tidak akan bertepi dan tidak akan berkesudahan, maka Allah selalu ingatkan kita di dalam Al-Quran. Afala ta'qilun? Apakah kau tidak berakal? Afala tatazakkarun? Apakah kamu tidak berfikir? Fazakir, ingatkan sesama manusia. Inna fa'atiz zikra, sesungguhnya saling mengingatkan itu sungguh sangat bermanfaat. Maka saling mengingatkan. Faqsasil qasasa, ceritakan kepada mereka tentang kisah-kisah orang-orang yang mati dalam setetes madu. La'allahum yatafakkarun, agar mereka, semoga dan mudah-mudahan mereka dengan mendengar kisah itu terbuka cakrawala pemikiran mereka agar tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama. Hanya keledai yang bodoh dan dungu yang masuk ke dalam lubang yang sama kedua kalinya. Maka Allah selalu ingatkan kita. Nabi Muhammad selalu mengingatkan kita dengan risalah, dengan sunnah, dengan hadisnya. Maka agar kita tidak terjerumus di dalam keinginan hawa nafsu, kecintaan terhadap dunia yang manisnya hanya setetes saja.
maka saling mengingatkan satu sama yang lainnya. Masyarul muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tapi begitulah kehidupan manusia. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Musim berganti, hari berubah, generasi terus bergulir, kisah pun kembali ke asalnya. Maka beribu-ribu tahun yang dulu, orang menyebutnya Nebukadnezar, seorang raja yang berkuasa 400 tahun lamanya dia berkuasa. Sarkon wa Gharban, mulai dari belahan timur dunia sampai ke barat, semuanya tunduk dalam satu genggaman. Melihat orang yang tertunduk-tunduk, takut, maka dialah sang raja yang sungguh sangat perkasa di masanya. Akhirnya Allah utus seorang nabi dan rasul untuk mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang nabi datang, apa yang dia ucapkan? Jangankan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh nabi utusan Allah, malahan dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar dari mulutnya, Ar-Rabbun Wairi, adakah Tuhan selain aku? Ar-Rabbun Wairi, adakah penguasa di atas dunia ini selain aku? Itulah ucapan yang keluar dari mulutnya. Seolah-olah dia berada seperti orang yang amnesia, terlupa. Dia lupa bahwa udara yang dia hirup ciptaan Allah. Dia lupa bahwa paru-paru yang memompa udara yang dia hirup itu buatan Allah. Dia lupa bahwa kekuasaan yang dia rasakan pada masa itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia terlupa, bahkan menantang Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebutnya Namrud, tapi orang menyebutnya Nebukadnezar. Dia berkuasa 400 tahun lamanya. Lalu apa yang Allah lakukan kepadanya? Allah menghinakan dengan sehina-hinanya. 400 berkuasa, 400 tahun dia berkuasa. Semua orang tunduk dan takut kepadanya, patuh atas perintahnya. Tapi Allah hinakan dia bukan dengan sesuatu yang sangat besar. Allah hinakan dia bukan dengan sesuatu yang luar biasa. Allah kirimkan ke dalam istananya satu ekor nyamuk. Dalam Al-Quran Allah ceritakan Allah tidaklah malu menciptakan seekor nyamuk. Wa ma fauqaha, bahkan lebih kecil dari nyamuk, dikirimnya sampai ke dalam istana. Nyamuk yang dikirim tadi masuk ke dalam lubang hidungnya, terus naik sampai ke batang hidungnya, terus nyamuk tadi sampai ke dalam otaknya dan menggigit otak yang ada di dalam kepalanya. Sakitnya sungguh luar biasa, tak dapat diceritakan. Akhirnya dia mengambil martil, menokok-nokok kepalanya dengan martil. Akhirnya mati dalam keadaan terhina. Selesaikah dunia setelah matinya Namrud? Tidak, wahai saudaraku. Hari berganti, musim berubah. Dunia terus melahirkan orang-orang yang angkuh dan sombong, orang-orang yang rakus dan tamak. Tapi dunia juga melahirkan orang-orang yang rendah hati dan tawadu. Selesai Namrud, datang lagi seorang raja yang berkuasa, jauh lebih besar kekuasaannya daripada Namrud, jauh lebih kejam daripada Namrud. Apa yang dia lakukan? Yusabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dia bantai seluruh anak laki-laki yang ada di masanya, lalu dia biarkan anak perempuan hidup. Akhirnya seorang nabi pun datang menghadap atas perintah Allah agar kembali ke jalan Allah. Nabi Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun untuk mengajak. Apa yang keluar dari mulut Fir'aun? Apa yang keluar dari mulut sang raja pada waktu itu ketika diajak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalimat yang berbeda, tapi substansi makna yang sama. Ana rabbakumul a'la. Aku adalah Tuhan yang kalian sembah. Kalimat yang berbeda, tapi substansi makna yang sama. Artinya apa? Dia tetap menantang Allah.
Berkuasa membuat dia lupa kekuasaan yang ada di dalam genggaman tangannya, membuat dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah lakukan kepada sang raja tadi? Allah hinakan dia dengan sehina-hinanya. Dulu ketika bala tentara semua prajuritnya mencari anak laki-laki yang mau dibantai, disembelih, anak kecil yang bernama Musa alaihi salam dihanyutkan oleh ibunya di sungai. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa hanyut di sungai, selamat. Tapi Fir'aun yang katanya penguasa, dialah Tuhan di atas segalanya, masuk ke dalam Laut Merah, tak bisa selamat dari sebuah cegukan. Air itu masuk ke dalam paru-parunya, akhirnya dia tercekuk, akhirnya mati tenggelam di Laut Merah. Hari ini jasadnya masih diabadikan orang, peninggalan kekuasaannya, bahwa piramid yang berada di Mesir, di Afrika Selatan, itu adalah salah satu bukti kekuasaan dia di masa itu, masih utuh sampai saat ini. Tapi Allah menghinakan dengan sehina-hinanya. Cukup dengan air saja dia mati. Sementara anak kecil yang dulu dihanyutkan ibunya bisa selamat di dalam air yang sama. Begitu mudah bagi Allah untuk menghancurkan orang-orang yang angkuh, rakus dan tamak. Ini pelajaran bagi kita, wahai saudara-saudara, bahwa tak payah bagi Allah untuk memusnahkan keangkuhan dan kesombongan. Tak susah bagi Allah untuk menghancurkan orang-orang yang rakus dan tamak. Ikhtibar yang mesti kita ambil dari kisah-kisah ini, bahwa kehidupan ini akan berakhir. Setiap ada awal akan ada akhir. Maka hiduplah di atas dunia ini dengan sewajarnya. Hiduplah sebagai seorang hamba, siapapun kita, apapun jabatan dan profesi kita, polisikah, tentarakah, pengusahakah, pejabatkah, bupati pun kita sekalipun, itu semua adalah profesi kedua kita. Sementara profesi pertama kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita datang ke rumah Allah, mendatangi panggilan Allah. Kita datang bukan sebagai tamu kehormatan. Kalau tamu kehormatan disambut dari luar pintu, duduk di atas sofa yang kursi yang mewah. Tapi hari ini kita datang sebagai seorang hamba, tak disambut, masuk ke dalam, duduk di atas lantai. Lutut bertemu dengan lutut, betis berjumpa dengan betis, menandakan kita datang bukan sebagai tamu kehormatan. Kita datang sebagai seorang hamba yang datang memenuhi panggilan Sang Khalik. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Berjalanlah sebagai manusia, koridor dalam koridor seorang manusia. Hilangkan sikap angkuh dan sombong, rakus dan tamak. Semua ini akan kita tinggalkan. Yang kita bawa mati hanyalah amal soleh dan amal ibadah yang kita lakukan semasa hidup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu wa huwal ghafur.